Sidang lanjutan perkara kasus dugaan perlindungan terhadap situs judi online agar tidak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu terdakwa dalam kasus ini Zulkarnain Apriliantoni yang diketahui memiliki latar belakang sebagai pengusaha, membantah keras adanya keterlibatan mantan Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi dalam perkara tersebut. Bantahan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya Christian Arensen Tanuwijaya Malonda. Dirinya menegaskan bahwa tudingan mengenai aliran dana dari praktik judi online kepada Budi Ari maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak berdasar dan merupakan kesalahpahaman publik. Dia menambahkan hingga saat ini aliran dana dalam kasus tersebut belum dapat ditelusuri sepenuhnya karena berhenti di tingkat bandar dan pemilik situs. Lebih lanjut, Christian menambahkan kliennya ZA bukanlah sosok yang mengatur ataupun mengumpulkan uang hasil setoran dari pemilik situs judol. ZA menurut Christian justru merupakan pihak yang direkrut dan bukan pelaku utama. Sidang kali ini masih berfokus pada pemeriksaan saksi-saksi khususnya yang berasal dari internal pegawai Komdigi guna mengungkap peran para terdakwa dalam jaringan perlindungan situs judol yang semestinya diblokir oleh pemerintah. Karena menurut para terdakwa, beliau klien saya ini dia adalah teman dari Pak Budi Ari, ya kan? Kalau kita bicara fakta persidangan yang ada, jadi aliran uang ini ada terputus, Terputusnya di mana? Terputusnya di bandar judi dan pemilik website. Jadi pemilik website ini tidak ada satu orang pun yang dijadikan tersangka, malah dibikin DPO sama pihak penyidik. Jadi kenapa saya bilang ada terputus? Supaya bisa terang benderang perkara ini, sebaiknya kita follow the money. Ada istilahnya follow the money. Follow the money itu kita harus buktikan dulu uang ini adalah uang hasil kejahatan, uang dan hasil perjudian. Baru setelah itu kita turun ke bawah. Nah, bagaimana kita tahu kalau uang-uang ini hasil kejahatan atau hasil perjudian kalau sumbernya tidak ada? Nah, sumbernya siapa? Si sumbernya ini adalah si bandar atau pemilik website sendiri. Mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah ditangkap. Ya kan? Itu. Kasus yang beredar, ada isu yang beredar kalau Pak Menteri Budi Ari yang sebelumnya menjabat jadi Menteri Kominfo itu ada alokasi 50% untuk itu. Nah, soal alokasi ini saya luruskan. Alokasi ini itu cuman berkutat di 4 terdakwa ini yang saling mengatur. Jadi alokasi 50% itu atas dasar kesepakatan bersama empat terdakwa ini. Dan saya bisa pastikan, saya meluruskan apa yang beredar di luar, kalau Pak Budi Ari ini tidak pernah menerima dana atau aliran dari penjagaan situs judi online ini, ya kan? Dan yang kedua, PDIP, Partai PDI Perjuangan juga tidak pernah menerima aliran dana ini, ya kan? Nah, saya kembali lagi ke orang Pak Budi Ari yang dibilang dia dialokasikan dan sebagainya. Pak Budi Ari tidak pernah diperiksa di Polda oleh penyidik. Padahal pada kenyataannya di P19 jaksa P19 petunjuk jaksa itu ada menunjukkan, ada memerintahkan penyidik itu harus meminta atau memeriksa Pak Budi Ari, tetapi tidak pernah diindahkan atau Pak Budi Ari tidak pernah dipanggil untuk diperiksa. Nah, itu juga kalau saya sebagai lawyer, saya merasa hak jawab Pak Budi Ari itu tidak pernah terpenuhi. Jadi beliau tidak ada kesempatan untuk membela diri atau menerangkan kenyataan yang sebenarnya karena beliau tidak pernah diperiksa.
tidak pernah diambil keterangan. Makanya kenapa dia muncul di dakwaan apa semua dan di dakwaan dan di berita-berita ini? Karena Pak Budi Ari itu dibilang menerima. Nah, kalau di dakwaan itu berdasarkan asumsi. Asumsi siapa? Asumsi dari ketiga orang terdakwa, yaitu Agus, Balen, dan si Alwin. Itu asumsi mereka, gitu. Oke.